Cek, suara saya sudah masuk? Sudah, Kak. Sudah, Mbak. Oke. Kita mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Presidium Nasional 5 KMNU Pusat. Yang saya hormati pula para pemateri, para narasumber pada TOEFL Talks pada sore hari ini. Ada Kak Sulhan Hadi SPD, ada Kak Putri Ananda, dan juga ada Kak Mona Dulfens KSSI. Apa sudah bergabung? Halo Kak. Kita sudah pemateri ya. Halo. Alhamdulillah, terima kasih. Dan tak lupa seluruh peserta di forum Zoom ini, baik dari kalangan KMNU maupun masyarakat umum, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara TOEFL Talks. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu secara virtual dalam forum Zoom ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Di sini saya Alvira Mafiro, anggota Depnas 5 KMNU Pusat, sebagai host pada sore hari ini izin membacakan susunan acara yang akan berlangsung. Acara pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Presnas 5 KMNU Pusat, dan dilanjutkan dengan acara inti yaitu TOEFL Talks, dan acara terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab, kita hadiahkan kepada para masyayikh NU, para pendiri NU dan KMNU, Alaniyah Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan oleh Presidium Nasional 5 KMNU Pusat kepada beliau Mas Tito Gustowo. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Alvina. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa. Oke. Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati para pemateri kelas TOEFL kita pada sore hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Yang saya hormati pula, saya banggakan para anggota KMNU, Depnas, para ketua KMNU, ketua regional, dan seluruh anggota KMNU nasional dimanapun jenengan berada. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita keistiqomahan. Amin. Dan tak lupa kepada peserta kelas TOEFL yang sangat saya banggakan. Semoga kita selalu mendapat keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah di room Zoom ini walaupun hanya dalam keadaan online ya. Semoga tidak menjadi pengurang bagi barokahnya Allah SWT turun kepada kita. Amin. Apalagi namanya ini adalah majelis-majelis ilmu di mana Allah menjanjikan bahwa kalau ada majelis ilmu maka insya Allah turun keberkahan dari Allah. Amin. Salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabinya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita sebagai umatnya yang selalu bersalawat kepadanya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin.
Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyempatkan waktunya di sela kesibukannya untuk memberikan pengarahan atau tips and trik agar kelas TOEFL ini agar kita dalam meraih beasiswa misalkan dengan wasilah TOEFL itu dapat bisa mencapai beasiswa tersebut mungkin gitu nggih. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Depnas 5 tim kelas TOEFL yang telah mensukseskan acara ini. Kemudian saya juga ucapkan selamat datang kepada para peserta, baik itu dari Kemenlu maupun dari umum. Selamat datang di salah satu proker kami, program kerja nasional dari Depnas 5. Jadi Depnas 5 itu di bawah naungan Presas 5, di mana Presas 5 membawahi tentang kajian dakwah, kajian ilmiah, dan pengabdian masyarakat. Nah, salah satu program kerja nasional dari kajian ilmiah yaitu kelas TOEFL ini. Terima kasih telah mengikutinya. Semoga acara ini nanti bisa memberikan manfaat sedikit banyak sekali bagi kita. Oke, amin. Kemudian saya teringat oleh sebuah kata-kata ya, mungkin dari Terelie kalau nggak salah ini. Ya, intinya yaitu senjata untuk mengubah dunia yang paling ampuh itu adalah pendidikan. Ya. Jadi pendidikan atau ilmu itu adalah senjata yang paling ampuh, yang paling sangat tajam untuk mengubah dunia, mengubah pola konsep dunia, mengubah peta dunia, mengubah peta peradaban, mengubah segala pandangan kita tentang dunia ini gitu. Ya, di mana juga ilmu dalam Islam sendiri itu adalah sesuatu yang sangat diagungkan gitu ya. Bahkan Nabi Adam alaihissalam itu punya akhlak bisa tidak berlaku sombong seperti iblis karena ilmunya yang sangat mumpuni gitu. Iblis itu berilmu tapi tidak beradab gitu. Tapi kalau manusia Nabi Adam itu diberikan akal pikiran dan hati yang sehat sehingga di mana ilmu yang dia diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam itu dapat dimanifestasikan dalam kehidupannya sebagai bentuk akhlakul karimah gitu. Jadi semoga forum diskusi ini, forum ilmiah ini dapat memberikan sedikit rasa sedikit menjadi air penyejuk bagi dahaga ilmu kita gitu nggih. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu saja dari kula selaku Presiden Nasional 5, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila muthriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Tito Gustowo sudah menyampaikan sambutannya. Kepada seluruh peserta, saya himbau untuk on kamera ya, semuanya. Karena akan dilakukan sesi pengambilan gambar sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Oke. Silakan teman-teman. Dan kepada yang bertugas bisa di screenshot. Silakan, saya tunggu sampai semuanya on cam. Oh ya, untuk link presensi akan kami share nanti di tengah-tengah materi ya. Jadi dimohon seluruh peserta jangan live dulu, jangan live Zoom dulu. Ikuti sampai tuntas karena acaranya bakal sangat menarik. Oke? Mohon maaf, host, ini mau saya ambil gambarnya. Iya, Ada 3 silakan slide. Mas Haji. Mohon ditahan dulu ya. Siap. Silakan teman-teman yang belum on cam.
Monggo dihitung Mas Aji. Monggo para peserta diharapkan untuk on cam. Oke. 1, 2, 3. Oke, sampun. Oke. Terima kasih Mas Haji. Oke, bisa kita lanjutkan ya teman-teman. Oke, acara selanjutnya yaitu acara inti yang kita tunggu-tunggu yaitu TOEFL Talks pada sore hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita Mbak Fitria Barokah dari Depnas 5 juga. Saya ucapkan selamat datang Mbak Fitbar. Apa sudah Ya, Mbak bergabung? Fina. Sudah, Halo. Mbak. Oke, baik. Terima kasih kepada host, Mbak Vina, yang telah mempersilahkan saya untuk memandu acara kita pada sore hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Presidium Nasional 5 kita, yaitu Ustadz Tito Gustowo. Yang saya hormati juga para pemateri kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini, yaitu Kak Sulhan Hadi, dan Kak Putri Ananda, dan Kak Mona Divenska. Kemudian yang saya banggakan pada para hadirin yang berbahagia, yang saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara kita pada sore hari ini. Kemudian sebelumnya, di sini mungkin banyak sekali ya yang belum mengetahui apa itu KMNU. Karena memang sejatinya acara ini diselenggarakan oleh KMNU Nasional. Jadi oleh karena itu saya sedikit menjelaskan mengenai apa itu KMNU. KMNU sendiri merupakan singkatan dari Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, yaitu keorganisasi mahasiswa yang bertujuan untuk menghimpun mahasiswa-mahasiswa NU di seluruh universitas, baik di dalam maupun luar negeri, untuk bersama-sama menguatkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan selain itu KMNU juga bergerak dalam fokus perjuangan di bidang sosial dan keagamaan. Nah, hadirin yang berbahagia, izin saya menyampaikan sedikit pemantik acara kita pada hari ini mengenai TOEFL Talks. Kita tahu bahwasanya bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan ya, sebagai bahasa pengantarnya. Yang tidak hanya itu, bahasa Inggris juga bisa menunjang performa akademis kita dan membantu kita dalam mendapatkan beasiswa dalam masuk perguruan tinggi. Dan kita bisa mendapatkan beasiswa itu dari bahasa Inggris. Nah, itulah alasannya mengapa banyak kampus yang menerapkan beasiswa sebagai persyaratan masuk dalam perguruan tinggi tersebut. Nah, salah satu persyaratan yang biasa diterapkan yaitu sertifikat kemampuan bahasa Inggris, yaitu TOEFL maupun IELTS, yang dengan standar nilai-nilai berbeda dari setiap kampusnya. Oleh karena itu, kami mewadahi bagi para peserta yang ingin belajar TOEFL ataupun ingin meningkatkan skill bahasa Inggris dan meningkatkan nilai TOEFL-nya untuk seksama mendengarkan bagaimana pengalaman dan ilmu para pemateri kita yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan CV dari ketiga pemateri kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Kak Sulhan. Kak Sulhan ini merupakan anggota dari KMNU Malaysia. Nah, kita tahu bahwasanya memang KMNU ini tidak hanya di Indonesia. KMNU ada di luar Indonesia, yaitu di Malaysia tentunya. Kemudian Kang Sulhan ini merupakan Wakil Ketua Surbusi Malaysia. Nah, kemudian beliau juga berkuliah di University of Malaya, yaitu universitas terbaik di Malaysia. Sangat luar biasa Kang Sulhan ini mampu menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan berkuliah. Jadi nggak mungkin kita menyia-nyiakan waktu Kang Sulhan ini untuk berleha-leha tidak mendengarkan materi Kang Sulhan pada hari ini. Nah, yang kedua itu Kak Putri Ananda. Kak Putri Ananda ini merupakan sekretaris PPI Kobe. Kemudian beliau juga merupakan Presiden Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia dan Jepang. Nah, beliau ini juga merupakan Presiden Santri Mendunia Jepang. Beliau juga penulis buku Menghidupi Mimpi ke Negeri Sakura dan merupakan mahasiswa internasional di Osaka University, tepatnya di Jepang. Kemudian tidak kalah hebat, Kak Mona
pemateri kita yang ketiga ini sekarang menjadi staf lab kalibrasi PT Qualis Indonesia. Kemudian beliau juga pernah menjadi wisudawan terbaik pertama program sarjana di Universitas Lampung tahun 2019. Kemudian beliau menjadi runner up mahasiswa berprestasi Universitas Lampung tahun 2018. Kemudian yang hebatnya beliau ini menjuarai MTQ nasional dalam debat bahasa Inggris tahun 2017. Nah, beliau ini dulu pernah berdebat dengan presidium nasional kita KMNU, yaitu Kang Tito Gustowo. Beliau ini dulu pernah lomba bareng ya Mas Tita ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut para pemateri kita pada hari ini dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Bisa on cam? Oke, baik. Kita masuk pada pemateri pertama, yaitu Kang Sulhan. Apakah sudah hadir, Kang? Sudah. Siap. Mungkin saya persilakan kepada Kang Sulhan untuk menyampaikan materi pertamanya, Kang, mengenai bagaimana sih TOEFL dan IELTS ini bedanya apa, Kang? Oke, saya persilakan kepada Kang Sulhan. Saya buka kamera ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, pertama-tama terima kasih ya karena sudah diundang, karena ini niat saya gabung di sini pun untuk bersilaturahim lah dengan kawan-kawan KMNU yang lain. Saya anggota KMNU di Malaysia. Dan juga saya baru mengenal KMNU itu semenjak saya kuliah di Malaysia sebenarnya. Waktu saya kuliah S1 di Indonesia pun saya nggak mengenal KMNU. Karena di kampus saya waktu itu nggak ada KMNU gitu. Jadi saya baru mengenal KMNU pas saya ada di Malaysia. Ternyata ada juga KMNU. Nah, sebenarnya kalau dibandingkan materi yang lain, saya ini nggak ada apa-apanya ya. Salam kenal untuk semuanya, terutama untuk ini Mas Tito, ini luar biasa ini. Semoga nanti kita bisa bersilaturahim. Amin. Ya, Mas. Orang baru saya sebenarnya ini di KMNU. Kebetulan apa ya, ketua KMNU itu saya sekilas lah sebelum memasuki ke materi ingin mengenalkan KMNU di Malaysia sekilas saja. Di Malaysia itu KMNU itu ada di bawah naungan PGI NU Malaysia itu untuk membantu masalah tentang kepengurusan keadministrasian semua PGI, karena mayoritas marga di Malaysia itu adalah para pekerja. Jadi untuk dari segi administrasi mereka kurang mengetahui gitu. Jadi yang membantu itu KMNU. Mungkin dari kalian nanti pengen main-main ke Malaysia, dari akhirnya kita siap untuk memfasilitasi gitu. Oke. Sebenarnya kemarin agak terkejut juga saya ketika diminta menjadi pemateri tentang TOEFL ini. Jadi saya cuma ingin berdasarkan permintaan dari Mbak Fitri ya, kemarin saya cuma ingin menyampaikan bahwasanya TOEFL itu adalah salah satu komponen atau hal yang sangat penting ketika kalian ingin melanjutkan ke jenjang S2 atau S3, apalagi untuk meraih beasiswa. Banyak kawan-kawan mengatakan kalau kita sudah mempunyai skor TOEFL, selangkah dari kaki kita itu sudah ada di luar negeri gitu, atau sudah ada di tempat yang kita tuju. Misalnya kita mau melanjutkan S2 atau S3 di dalam negeri di kampus yang kita tuju, kalau kita sudah mempunyai skor TOEFL yang sudah misalkan sudah 500 ke atas gitu, 600 sudah 500 sudah cukup sebenarnya. Tapi ada sebagian daripada kampus itu meminimalkan 550 skornya, seakan-akan sebelah daripada kaki kita sudah berada di luar negeri di kampus ini. Yang jadi ini banyak daripada sekarang ini perbincangan yang mengatakan bahwasanya sekarang TOEFL sudah tidak digunakan
lagi, kebanyakan menggunakan IELTS macam itu. Seperti itu. Tapi sekarang ini skor TOEFL masih sangat diperlukan dan juga IELTS juga diperlukan juga. Tapi kita meskipun kita nggak mempunyai skor TOEFL IELTS, bisa juga kita menggunakan skor TOEFL kayak gitu. Sebenarnya antara TOEFL dengan IELTS ini hampir sama ya, hampir nggak ada perbedaan. Keduanya sama-sama. Kalau kita sudah mempunyai sertifikat itu sama-sama kita sudah apa? Sudah mempunyai skill dalam bahasa Inggris. Karena skor TOEFL atau IELTS ini adalah kalau kita sudah mempunyai skor berapa itu adalah skor kita atau kemampuan kita dalam bahasa Inggris. Cuman kalau kita mau kuliah ke luar negeri itu antara IELTS dengan TOEFL, kalau TOEFL itu identik dengan yang American, kalau IELTS itu identik dengan British. Karena ada dua aliran ya, bahasa Inggris itu ada dua aliran. Ada aliran yang British, ada aliran yang American English. So, kita pertama itu harus di dalam diri kita itu pertama harus tahu dulu kemana kita kalau ke luar negeri ya. Kira-kira kemana tujuan kita, apakah kita mau yang ke American atau kita mau yang British, kemampuan yang lebih dominan dalam diri kita ya. Kalau misalkan kita lebih dominan yang British ya kita ambil IELTS saja. Kalau misalkan kemampuan kita lebih dominan yang American ya udah kita ngambil tes TOEFL. Kadang banyak para calon mahasiswa atau mahasiswa yang mau melanjutkan atau mau daftar beasiswa itu kadang confused. Apakah saya ngambil tes TOEFL, apakah tes IELTS gitu. Nah, jadi kita pertama harus mengetahui kemampuan diri kita dulu. Apa kita yang bahasa Inggris yang sudah kita pelajari itu menganut British atau American ya, kayak gitu. Jadi ke belakangnya kita bisa kalau misalkan kita ternyata saya yang belajar dari sejak SMA semuanya itu menganut yang American. Nah, jadi kita setelah itu berarti kita ambil TOEFL saja. Nah, dan mana TOEFL itu ada banyak juga TOEFL. Kalau sekarang ya yang digunakan sekarang karena TOEFL setiap tahun itu ada pembaharuan kayak gitu. Dan sekarang yang lagi dipakai sekarang dan diakui itu IBT. Itu yang diakui seluruh negara lah internasional. Dan juga ada yang EPT itu yang regional, yang dalam negeri kita Indonesia membuat standar TOEFL itu yang namanya EPT kayak gitu. Tapi bisa saja kita menggunakan EPT untuk keluar negeri untuk ikut beasiswa. Ada di sini saya sudah yang saya cari info-infonya. Ada beberapa beasiswa yang bisa menggunakan TOEFL di sini. Ada yang pertama itu ada beasiswa Fulbright Indonesia. Nah, Fulbright Indonesia ini adalah beasiswa yang didanai oleh American Indonesian Exchange Foundation. Nah, di sini untuk mendapatkan atau untuk apply ke beasiswa di Fulbright ini minimal lah kita harus mempunyai TOEFL 550 kayak gitu. Jadi kalau misal kita sudah mempunyai TOEFL 550 ya, nah kita sudah tinggal mencari mana-mana university yang persyaratannya yang itu ada. Dan setiap universitas itu berbeda-beda. Kalau di Malaysia ini kebanyakan universitas itu menganut British. Jadi kebanyakan persyaratannya itu IELTS, tapi ada sebagian kampus yang TOEFL juga bisa. Contohnya di kampus saya ini kalau untuk mendaftar di Universiti Malaya ini bisa menggunakan TOEFL tapi harus skornya 500 ke atas. Nah, IELTS bisa juga, tapi kalau kita menggunakan TOEFL kalau di Malaya ini nanti ketika kita sudah lulus, ketika kita mau wisuda, di Malaysia itu punya, kalau di Indonesia semacam EPT itu punya standarisasi tersendiri tentang bahasa Inggris. Jadi kita kalau kita pakai daftarnya, nanti ketika di akhir kita lulus dan kita mau wisuda, kita itu ada tesnya lagi, ikut English Placement Test macam kayak gitu. Itu hampir sama juga dengan IELTS. Kalau
atau yang TOEFL itu setiap 2 tahun kita diperbaharui. Kita tes hari ini, 2 tahun yang akan datang kita harus tes lagi kayak gitu. Dan yang kedua itu yang bisa menggunakan TOEFL EBT, kan yang paling gampang kalau di Indonesia itu TOEFL EBT ya. Dulu saya ikut tes TOEFL itu di Surabaya, di ITS. Saya 2 kali ikut tes TOEFL. Yang pertama karena nilainya kurang, jadi saya belajar lagi, terus saya ikut lagi. Yang kedua kalinya baru nilai TOEFL-nya cukup. Yang kedua itu yang famous lah atau terkenal di kalangan mahasiswa Indonesia itu adalah LPDP, karena LPDP ini anggarannya sangat banyak dan beasiswa juga oke. Banyak kawan-kawan saya di Malaysia sendiri ada 2 mahasiswa KMNU. Yang pertama yang kemarin baru lulus itu LPDP di kampus International Islamic University Malaysia, baru lulus kemarin. Doktor itu LPDP dari beasiswa LPDP. Baru lulus kemarin, dia sekarang sudah balik ke Indonesia dan sudah menjadi dosen. Ada 2 orang, yang satunya lagi itu beasiswa dari Lombok, dari NTB. Di NTB itu ada beasiswa khusus regional, orang-orang NTB dapat beasiswa. Nah, itu mereka yang di NTB itu pakai IELTS. Yang kedua LPDP, beasiswa LPDP ini salah satu persyaratannya itu kita harus mempunyai skor TOEFL paling sedikit itu 500. Nah, di sini di LPDP itu ada mahasiswa, ada beasiswa santri juga di LPDP itu. Kita harus punya 500 TOEFL EBT, yang EBT ya. Nah, itu baru kita bisa persyaratan awal, maksudnya kualifikasi awal. Kan itu TOEFL itu masih kualifikasi awal ya. Kita daftar nanti berkas-berkas, salah satunya yang harus disiapkan itu hasil tes TOEFL kayak gitu. Dan ada banyak sebenarnya gampang sekarang untuk mencari. Itu salah satu beasiswa yang terkenal, yang famous lah di Indonesia, dalam negeri, yang bisa melanjutkan ke luar negeri, semuanya itu yang famous. Dan full break dengan LPDP, sebenarnya ada banyak lagi beasiswa itu. Dan juga kalau fitrahnya beasiswa itu banyak. Kalau sudah masuk keluar ke dalam kampus, di dalam kampus biasanya juga banyak menyediakan beasiswa. Nah, memang TOEFL ini untuk syarat awal kayak gitu. Rukunnya kalau dalam Islam itu, rukun Islamnya itu TOEFL kalau mau lanjut itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut kepada interaktif saja. Oke, luar biasa Kang Surhan. Mungkin di ini agak pemanasan ya untuk memantik para peserta ini untuk bertanya. Karena memang ini banyak juga sih Kang yang dari SMA, dari S1, mungkin ada juga mungkin dari S2 ya Kang. Nah, di sini saya menghimbau kepada para peserta untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya, bisa langsung di chat di grup atau langsung di chat di room chat di Zoom ini. Nah, oke. Materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Kak Putri Ananda dari Jepang ini, dari jauh-jauh nih Kak, pemateri kita nih dari Jepang, dari Malaysia, luar biasa. Oke, saya persilakan kepada Kak Putri Ananda. Apakah sudah hadir? Sudah ya Kak? Iya. Oke. Oke, terima Saya kasih. persilakan kepada Kak Putri. Terima kasih. Saya panggilnya Mbak Fitria ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih sudah
mengundang saya untuk mungkin share pengalaman aja ya, sejauh yang saya tahu gitu semenjak saya ikut TOEFL atau TOEIC. Saya mau ucapkan dulu yang terhormat tadi Kak siapa ya, Kak Tito ya, Mas Tito, terus juga untuk MC-nya Kak Alvina, terus untuk pemateri pertama Kak Zulhan, dan pemateri yang ketiga Kak Mona dan teman-teman semua yang sudah bersedia hadir. Sebelum saya menyampaikan pengalaman saya di dunia TOEFL atau TOEIC atau IELTS, saya mau memperkenalkan diri dulu. Benar tadi saya Putri Ananda, sekarang sedang berkuliah S1 jurusan Hubungan Internasional di nama kampusnya Osaka University of Economics and Law. Saya masih S1, tapi alhamdulillah saya sudah diterima nanti untuk lanjut S2. Jadi insya Allah pertengahan Maret ini saya akan wisuda, dan nanti April awal saya akan langsung lanjut S2 jurusan International Public Policy itu di Osaka University. Jadi sekilas info, saya itu sebenarnya di kampus sekarang ikut kelas reguler, jadi harusnya pakai bahasa Jepang 100% karena saya jurusannya hubungan internasional, jadi di kelas saya menggunakan 2 bahasa gitu, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Tapi dipisah antara bahasa Inggris dan bahasa Jepangnya, maksudnya dalam satu kelas itu entah pakai bahasa Inggris full atau pakai bahasa Jepang full gitu, seperti itu. Oke, saya langsung mungkin share aja untuk materinya. Apa mungkin saya boleh dijadiin co-host saya sendiri yang nanti share, atau dari adminnya aja? Siap, Kak. Oke, sudah Kak Putri. Saya langsung share ya. Mungkin singkat saja karena menurut saya yang penting intinya aja tersampaikan, tapi untuk kedepannya diserahkan kepada teman-teman sendiri yang mau mengikuti. Saya izin menyampaikannya pakai saya sudah terlanjur buat pakai bahasa Inggris, tapi menyampaikannya tadi katanya pakai bahasa Indonesia. Jadi judulnya Preparation Strategies for the TOEFL, TOEIC, or IELTS exam. Jadi mungkin di sini saya lebih menekankan untuk pengalaman bagaimana saya mengikuti TOEFL IBT dan TOEIC. Kenapa kedua ini? Karena di Jepang itu kalau kalian mau daftar beasiswa atau daftar kampus, apalagi S2, yang programnya kebanyakan bahasa Inggris, yang disyaratkan itu TOEFL IBT atau TOEIC. Jadi kalau TOEFL PBT seperti di Indonesia mungkin sepertinya jarang sekali gitu kampus untuk menerima itu. Jadi cuma TOEFL IBT, TOEIC, dan juga IELTS biasanya. Tapi lebih familiarnya biasanya tuh TOEFL IBT atau TOEIC gitu. TOEIC sebenarnya kurang juga untuk S2, jadi lebih kepada TOEFL IBT sih di sini yang cukup sering digunakan gitu. Terus di sini saya akan share how to prepare for the TOEFL, TOEIC, or IELTS. Yang pertama, know the TOEFL, TOEIC, IELTS pattern and syllabus. Jadi ini penting banget teman-teman, sebelum kalian, kita anggap aja mungkin kompetisi atau perang ya, sebelum kita ikut lomba atau kita perang gitu, kita harus tahu dulu medan perangnya seperti apa. Sama juga seperti kita waktu mau ikut tes, menurut saya. Kita harus tahu dulu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjawab semua sesi itu, berapa waktu yang dibutuhkan gitu. Terus juga per sesinya reading, writing, speaking itu per sesinya berapa gitu waktunya. Terus kalau perlu kita harus atur waktu gitu.
satu soal tuh saya harus menjawab maksimal berapa detik atau berapa menit gitu. Mungkin cuma 30 detik atau cuma 1 menit gitu, seperti itu. Jadi benar-benar harus tahu dulu nih poin-poin dasarnya gitu. Gimana sih, dan macam-macam dari ketiga ini, TOEFL, IBT, TOEIC, IELTS itu berbeda-beda gitu. Seperti TOEIC ya, TOEIC itu sebenarnya dia nggak terlalu susah, jadi nggak sesusah TOEFL dan IELTS, tapi kita mainnya sama waktunya tuh cepet banget, jadi tek gitu. Per soal tuh kita harus jawab 30 detik kalau saya nargetinnya per soal. Jadi dia ada 100 soal kalau nggak salah ya, 100 soal, jadi kita harus benar-benar hitung gitu waktu per soalnya itu berapa. TOEFL IBT juga seperti itu, karena menggunakan komputer semuanya, jadi kita harus benar-benar berlatih juga nih gitu, gimana cara ngetik cepat gitu. Terus yang sepengalaman saya kalau TOEFL IBT yang paling saya nggak fokus itu di speakingnya, karena kita seperti di satu ruangan gitu, terus pas speakingnya itu kita masing-masing orang tuh ngomong gitu, kayak maksudnya kayak aneh sendiri gitu. Saya ngerasa, waduh kok saya kayak orang gila ya ngomong sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita udah nggak fokus tuh bener-bener udah buyar semua gitu. Jadi bener-bener harus praktekin, kalau perlu mungkin kita pura-pura kayak sekarang kan pakai masker ya. Jadi kayak ngomong aja gitu, misalkan kita lagi nunggu bus atau apa di tempat rame kan, itu kan ini ya, apa, rame gitu orangnya. Jadi mungkin bisa dipakai untuk persiapan speaking untuk TOEFL IBT juga gitu. Dan masing-masing skornya juga berbeda-beda. Kalau TOEFL IBT maksimalnya itu 120 poin, kalau TOEIC itu maksimalnya 990 poin, kalau IELTS 9,0 ya kalau nggak salah. Tapi saya nggak pernah sih ikut IELTS. Yang saya pernah ikut itu TOEFL IBT atau TOEIC. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau misalkan teman-teman mau lanjut S2 atau S1 ke luar negeri, terutama mungkin S2 dan S3 ya, sebenarnya ambil aja antara TOEFL IBT atau IELTS, karena hampir di semua negara memilih ini gitu, menerima ini gitu. Kayak misalkan kalau IELTS itu masing-masing kampus beda-beda, berapa ya? Let's say misalkan di universitas top dunia gitu, kalau nggak salah minimal rata-rata 7 kalau nggak salah. Kalau TOEFL IBT minimal skornya tuh 110 poin gitu. Itu maksudnya kampus yang top dunia ya, yang selain itu mungkin bisa lebih rendah lagi gitu. Jadi kita bisa persiapkan aja gitu. Terus ini yang kedua, make an effective study plan. Ini juga penting banget teman-teman. Saya yakin semua itu nggak ada yang instan. Kalaupun ada yang instan mungkin nggak akan bertahan lama. Itu juga prinsip yang saya pegang dari dulu. Sama juga seperti kita ikut tes TOEFL atau TOEIC atau IELTS. Kita harus jauh-jauh hari menyiapkan study plan kita gitu. Misal kita sekarang sambil kerja gitu kan, sehari kita harus latihan mungkin untuk speaking gitu. Jadi misal 1 minggu karena ada 4 bagian ya, ada speaking, writing, listening, sama apalagi ya satu lagi, kan ada 4 bagian gitu. Jadi mungkin bisa diatur seminggu tuh hari ini latihan speaking, hari ini latihan apa gitu. Nah ada juga teman saya yang pernah cerita, beliau menjadikan ini semacam kebiasaan gitu. Jadi sebelum dan sesudah tidur. Jadi dia bilangnya sama kayak orang ngopi gitu katanya gitu. Jadi sebelum tidur
saya latih diri saya sejam gitu untuk dengerin apapun topiknya, entah itu dari YouTube, entah itu dari apapun, entah itu dari podcast gitu, yang berbahasa Inggris, apapun itu gitu topiknya, untuk ngelatih untuk ngelatih telinga kita aja untuk mendengar gitu, untuk listening. Terus kalau paginya pas bangun tidur, itu dilatih juga untuk listening juga, bahasa Inggris apapun itu, mau aksen British, mau aksen Amerika juga, terserah, pokoknya random aja gitu katanya. Setelah itu 1 jam beliau baca artikel bahasa Inggris. Ini juga saya setuju, dulu saya pas waktu mau berjuang untuk ikut TOEFL IBT, saya baca koran, jadi saya langganan koran waktu itu saya masih tinggal di Indonesia, jadi saya langganan The Jakarta Post waktu itu, karena kata guru bahasa Inggris saya secara grammar dan secara penulisan bisa dibilang paling bagus gitu untuk koran berbahasa Inggris di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau langganan itu The Jakarta Post, jadi tiap hari gitu. Kayak saya dapat itu. Kadang-kadang saya ngerasa, aduh ini aja belum cukup gitu waktunya untuk baca koran semua gitu kan. Ini udah datang lagi gitu. Tapi ya kalau nggak terlibat seperti itu, mungkin kita kalau cuma baca artikel di online, saya tuh apalagi HP, apalagi laptop gitu kan, kayak artikel online berbahasa Inggris bisa sih, tapi kadang-kadang ke distract gitu. Jadi saya lebih enak kalau misalkan langsung langganan gitu. Ya nggak apa-apa deh, dikurangin dikit uang jajannya gitu untuk langganan. Terus ini juga kita harus take practice test. Benar-benar kayak harus posisikan diri kita lagi ikut tes itu gitu. Jadi banyak banget soal-soal, kayak misalkan mungkin kalian bisa beli buku kumpulan soal-soalnya gitu. Banyak banget yang ada di Gramedia atau di toko-toko buku di Indonesia, atau kalian bisa download aja, terus nanti kalian print gitu kan. Jadi kayak benar-benar kalian lagi ikut tesnya gitu. Dan untuk mungkin speakingnya, untuk listeningnya, itu bisa di YouTube kayaknya banyak banget gitu. Jadi kita harus bersyukur juga semakin lama teknologi semakin bagus, jadi juga untuk memfasilitasi kita belajar TOEFL atau IELTS ini semakin banyak gitu chance-nya gitu. Terus ini juga build up reading speed. Ini tadi mungkin bisa diaplikasikan dengan membaca majalah atau koran gitu, langganan koran gitu. Jadi benar-benar itu ngelatih cara kita menganalisa gitu, per paragraf tuh apa sih isinya gitu. Lama-lama nanti kebiasa sendiri gitu. Dan kalau misalkan mau realnya, ya itu tadi sih latihan soalnya, benar-benar satu soal tuh berapa gitu kecepatan kita untuk bisa menjawab gitu. Jadi benar-benar kalau mau bisa bahasa itu, saya juga sampai sekarang sebenarnya masih belajar juga, dan skornya belum sampai sempurna juga gitu. Tapi yang saya rasakan ya memang kalau mau kita bisa, itu benar-benar kita harus latihan terus gitu. Jadi walaupun misalkan, makanya kan benar tadi yang dikatakan Kak Zulhan, TOEFL, IELTS itu punya masanya, sertifikatnya itu per 2 tahun gitu. Karena mungkin saya make sense juga ya, karena kan misal kita 2 tahun ikut udah berakhir, terus kita nggak belajar lagi, bisa jadi tuh menurun gitu. Jadi memang benar-benar harus intensif tuh kita belajar terus sih kalau bahasa tuh. Nah, ini mungkin untuk penyemangat kita, ada quote gitu, the best preparations for tomorrow is doing your best today. Jadi benar-benar menurut saya preparation is the best way kalau kalian mau mencapai mungkin bisa jadi top score di antara teman-teman kalian, atau bisa menambah gitu ya skor TOEFL atau TOEIC atau IELTS kalian sekarang.
Nah, saya kira mungkin sampai sini aja. Kalau misalnya teman-teman masih mau ada yang ditanyakan seputar bahasa Inggris, apa tentang tes ini, dan karena saya juga belajar bahasa Jepang, kalau teman-teman juga ada yang mau ditanyakan tentang tes bahasa Jepang, kalau di bahasa Jepang tuh ada namanya JLPT, jadi semacam kayak TOEFL ya kalau di bahasa Inggris, Japanese Language Proficiency Test. Insya Allah juga saya akan jawab, karena saya paling aktifnya di satu aplikasi aja sebenarnya, di Instagram aja gitu. Oke, mungkin saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf untuk keterbatasan saya, karena mungkin ada jangka waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putri yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, menjadi motivasi kita untuk terus belajar TOEFL. Apalagi Mbak Putri ini kan memang sangat besar ya Mbak, prepare-nya sangat matang lah untuk meningkatkan skor TOEFL. Nah, mungkin nanti untuk para peserta bisa langsung follow Instagram ketiga pemateri kita mungkin untuk bisa bertanya langsung kepada narasumbernya langsung. Oke, kita masuk ke pemateri ketiga ya, pemateri terakhir kita pada sore hari ini yang nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, saya persilakan kepada Kak Mona, apakah sudah hadir Kak? Oke, kedengaran ya suaranya? Kedengaran Kak. Oke, saya persilakan kepada Kak Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon guys, how are you today? Kepada silent semua sih, jadi kelihatannya tegang. Good afternoon, Kak. Okay, so hopefully today we're gonna talk about TOEFL. Jadi hari ini kan kita akan membahas tentang TOEFL, tapi sebelumnya saya minta tolong admin untuk di share screen ya. Kebetulan saya joinnya lewat HP. Ya, bentar ya, Kak. Oke. Jadi menurut saya pribadi benar yang telah disampaikan sama Kak Putri, sama Kak Zulhan itu kalau TOEFL, IELTS, dan TOEIC itu mereka punya silabus dan parameternya masing-masing. Ketika kalian ingin memutuskan untuk mengambil tes TOEFL, IELTS, ataupun TOEIC, itu balik lagi ke tujuan awal dan apa sih yang pengen kalian dapetin, goals-nya dari tes itu apa. Kalau ternyata memang kampus tujuan yang kalian pengenin itu mensyaratkan TOEFL PBT misalnya atau IBT, ya udah pilih yang itu. Jangan sampai kalian pilih IELTS, tapi ternyata universitas yang kalian tuju itu menerapkan TOEIC ternyata. Belum muncul ya, Kak? Iya, bentar. Masih sambil share screen-nya jalan. Mungkin teman-teman di sini, termasuk kita semua ya, hari ini kita bakal sharing. Sebelum kita sharing, aku mau share sedikit. Perkenalkan, saya Mona. Kalian mungkin bisa panggil aku Mona atau Kak Mona atau Kak Dwi, bebas. Saya alumni dari Universitas Lampung, jurusan kimia. Kebetulan dulu waktu saya masih tingkat 2, itu saya pernah lomba bareng sama Mas Tito. Jadi saya tahu sekilas tentang KMM ini dari Mas Tito. Nah, berbicara tentang TOEFL, sebenarnya TOEFL itu kan pada dasarnya itu bahasa. Jadi mau sebagaimanapun kita buat study plan, time management, karena bahasa itu bisa karena ala biasa, jadi kalau teman-teman mau menguasai atau bahkan membiasakan bahasa Inggris, ya wayahna, jadi harus sering digunakan setiap hari. Apalagi sekarang kan udah banyak banget ya aplikasi-aplikasi pendukung untuk belajar TOEFL, aplikasi-aplikasi pendukung untuk latihan speaking, jadi menurut aku udah nggak terlalu susah untuk dipelajarin. Yang penting itu adalah niat, konsistensi, dan courage. Nah, untuk materi yang akan disampaikan hari ini lebih ke sharing gimana sih caranya untuk memaksimalkan persiapan untuk sebelum kalian ngambil tes TOEFL. Tes TOEFL ini biasanya diadakan dari lembaga ITS. Untuk teman-teman yang mau coba cari tahu apa itu ITS, jadwalnya gimana, cara daftarnya gimana, kalian bisa langsung browse di Google, ketik aja ITS TOEFL. Nanti dia langsung muncul jadwal, cara pembayaran, cara pendaftaran, sampai ke mekanisme tes TOEFL-nya. Nah, ini sebenarnya di PPT ini ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan kalau kita mau mengerjakan tes TOEFL. Benar yang dibilangin sama Kak Putri sebelumnya, sebelum kita mengerjakan tes TOEFL, kita harus tahu dulu kurikulum ataupun silabus dari tes yang akan kita ikuti. Kemudian, yang pertama, we have to be familiar with the direction. Jadi kan kalau di tes TOEFL itu,
Dia dibagi ke beberapa subtest, ada reading, ada listening, dan ada structure and written expression. Sebelum kalian tes ke TOEFL ITP yang official, aku saranin perbanyak soal latihan dulu di TOEFL prediction. Kenapa? Karena kalau kita udah yakin dan udah dapetin skor yang lumayan cukup nih menurut kita dari target yang udah kita tetapkan, jadi ketika kita ngambil tes official, itu skornya nggak akan jauh, biasanya sih nggak akan jauh dari skor-skor yang suka kita dapetin di tes prediction-nya. Kemudian, yang kedua, we have to listen carefully about the conversation and solve. Jadi kalau kita lagi ngerjain soal TOEFL, khususnya di bagian listening, ya kita fokus ke bagian listening dulu aja. Jangan sampai kita audio lagi diputar untuk soal nomor 1, tapi kita udah ngebaca jawaban untuk soal nomor 2 atau nomor 3. Karena itu bakal ngedistract fokusnya kita. Kemudian yang ketiga adalah untungnya atau beruntungnya gitu ya, kalau tes TOEFL itu si soalnya udah diurutkan berdasarkan tingkat kesulitan. Jadi soal nomor 1 itu pasti lebih mudah daripada soal nomor 30, daripada soal nomor 20. Jadi kita nggak usah nervous atau nggak usah deg-degan, nggak usah overthinking gitu kalau misalnya udah ngerjain soal ini, aduh aku nggak ngerti nih Kak, dia terlalu British atau dia terlalu American, jadi nggak nangkep poinnya apa. Nggak usah takut, karena soal TOEFL itu memang udah disusun dan dibuat dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Oke, sepertinya boleh di-play aja Kak. Kemudian, oke. Nah, tips untuk teman-teman juga supaya memaksimalkan skor TOEFL adalah never leave any questions blank on your answer sheet. Karena di TOEFL ini tidak ada sistem penilaian minus, jadi jangan pernah meninggalkan jawaban dalam keadaan kosong atau blank sheet. Apapun yang ada di otak kita, kalau kita lagi bingung, tetap tinggalkan jawaban. Mau itu berdasarkan feeling, pokoknya jangan pernah meninggalkan lembar kerja dalam keadaan blank, karena di TOEFL ini nggak ada sistem minus. Dan pastinya, sebelum kita memulai tes TOEFL, pastikan kita sudah biasa untuk menggunakan time management. Jadi kita bisa tahu nih, kira-kira waktu yang kita butuhkan dalam pengerjaan satu soal itu berapa menit atau berapa detik. Di next aja, lanjut lagi. Oke, lagi. Sebenarnya TOEFL itu nanti dibagi beberapa kategori nilai, cuman karena kita tujuannya untuk tes TOEFL sebagai persyaratan untuk beasiswa, jadi I suggest you guys untuk kalau bisa skornya itu at least 5,5 atau ya di atas 5,5 gitu kalau bisa, karena banyak banget beasiswa yang dia mensyaratkan, apalagi ke luar negeri ya, itu di atas 500. Di next. Nah, karena hari ini diberikan waktu sama Kakak Fitrianya sekitar 20 menit, so I'm not going to talk about all about TOEFL, jadi kita hari ini fokus ya ke bagian listening-nya aja. Gimana caranya kita memaksimalkan skor TOEFL kita di bagian listening. Next. Nah, ini tadi yang udah coba aku sampaikan beberapa strategi umum yang perlu kita kuasai sebelum kita join atau ya ikut tes TOEFL. Di next aja Kak sampai semuanya muncul. Jadi we have to be familiar with the direction, listen carefully on the conversation, dan kita harus tahu seperti yang saya sebutkan tadi bahwa soal TOEFL itu disusun berdasarkan soal yang paling mudah. Jadi nggak usah nervous, nggak usah overthinking, just believe on yourself and do the test. Gitu. Karena kan sebelumnya kita udah ada persiapan ya. Next. Nah, di tes TOEFL itu ada beberapa subtest di listening-nya. Ada yang short dialogue, monodialogue, and long talk. Di bagian short dialogue itu ada tips dari aku yang biasa aku praktekin itu adalah yang pertama, as you listen to each conversation, we have to be focused on the second line. Jadi setiap kita ngadain listening, itu kita harus fokus ke orang kedua. Karena pada umumnya dan keseringannya itu jawaban dari soal listening itu ada pada orang kedua. Jadi mungkin kalau teman-teman udah biasa atau beberapa kali latihan tes TOEFL, udah tahu nih polanya, pola soal tes TOEFL itu gimana sih. Kalau soal listening itu kebanyakan mereka naruh jawaban di orang kedua. Terus yang kedua, keep in mind, the correct answer is probably a restatement. Jadi jawabannya itu biasanya merupakan restatement atau penjelasan ulang dari apa yang diucapkan oleh orang kedua. Nanti kalau kita lebih mudah memahaminya, ntar ada contohnya. Kemudian biasanya kita juga bakal dikasih tipe-tipe soal yang itu jawabannya justru sinonim atau
sinonim atau persamaan dari kata itu tapi dituliskan dalam bentuk yang lain. Di next aja Kak. Ini contoh dari strategi dari listening. Sebenarnya aku pengen ada volunteer gitu sih yang mau ngebantuin baca tentang listening skill 1. Kira-kira ada nggak nih peserta yang mau jadi volunteer ngebantuin aku bacain listening di bagian skill 1? Gimana Pak peserta? Apakah ada yang Kalau mau ya, jadi volunteer? siapa tahu ada yang mau jadi volunteer atau relawan yang ngebantuin, ngebacain, nggak susah kok, cuman ngebaca aja listeningnya di presentation ini apa. Nanti siapa yang jadi man, nanti Mona jadi woman-nya nggak apa-apa. Ada yang berani nggak? Nggak apa-apa, kita saling, kan kita belajar bareng. Nggak harus yang bagus banget, toh saya juga masih belajar, kita semua masih belajar, nggak apa-apa. Nggak usah malu, ayo di speak. Gimana peserta? Ada yang berani? Kalau Malu nggak ada, kayaknya saya katanya. ya, Masih iya, malu. mungkin masih apa-apa. Jadi kan kalau di IELTS itu ada subtesnya speaking. Nah, buat teman-teman yang mau ambil tes IELTS, aku saranin dari speak-nya itu dari sekarang. Tantang diri kalian, challenge diri kalian buat berani ngomong di depan orang. Gak usah pikirin kalau orang mau bilang, ih apaan sih sok Inggris, atau ih apaan sih, speak-nya juga masih abal-abal. No worries at all. Jadi kita itu kan biasa karena biasa. Kalau kita nggak ngebiasain dari sekarang, ya mau kapan gitu bisanya. Jadi kalau dari aku pribadi, speaking itu perlu dilatih. Apalagi sekarang aplikasi sosial media udah banyak, kita bisa berteman sama siapapun dari dunia manapun, belahan dunia manapun, and it's free. Jadi manfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Contohnya skill 1. On the recording you will hear meant Billy really made a big mistake this time. And then woman replies, yes, he forgot to turn in his research paper. And then the narrator asks, what does the woman say about Billy? Jadi di listening ini ada dua pembicara, yang pertama adalah man, yang kedua adalah woman. Tadi di strateginya adalah fokus pada pembicara kedua, which is pembicara kedua ini adalah seorang woman. Billy bilang, Human bilang, Billy really made a big mistake this time. Billy ini kayaknya udah ngelakuin kesalahan yang benar-benar besar nih sekarang, saat ini. Terus yang perempuan bilang, oh iya, he forgot to turn in his research paper. Oh iya, dia lupa nih ngumpulin si research papernya dia. Kemudian naratornya bertanya, kira-kira apa nih yang dibicarakan perempuan tentang Billy? Jawabannya, yang A, it was the first time he made a mistake. Ini adalah pertama kalinya Billy melakukan kesalahan. Yang B, he forgot to write his paper. Dia lupa nulis papernya. Yang C, he turned in the paper in the wrong place. Dan yang D, he didn't remember to submit his assignment. Ini contoh dari penerapan skill di jurnal strategis yang pertama, yaitu fokus on the last line. Di mana last line-nya itu adalah he forgot to turn in his research paper. Dia lupa turn in atau ngumpulin si research papernya. Jadi, kira-kira menurut teman-teman jawabannya apa? B. D. Apa jawabannya? D. Kok kayaknya cuma 2 orang ini yang jawab? D. B. Ada yang B, ada yang D ini. D. Oke. Jadi jawabannya kan ada fokus on the last line. Kita harus fokus di mana last line-nya ini ngebahas kalau dia lupa ngumpulin si papernya. Jadi jawaban yang benar adalah D. He didn't remember to submit his assignment. Sebenarnya ini juga ada clue sinonim. Jadi sinonimnya itu adalah dia lupa kalau dia nggak ngumpulin paper. Itu kan pernyataannya sama aja dengan dia nggak ingat. Lupa sama dengan tidak ingat. Jadi kalau di TOEFL itu listening yang bagian awal itu masih bisa kita telusurin jawabannya apa. Pokoknya fokus aja di pembicara yang kedua. Mau pembicara pertamanya ngomong apa, kita usahakan lebih fokus di pembicara kedua. Sampai sini bingung nggak? Semoga bisa diterima ya. Kadang, oh ya, speed aku kalau ngomong memang segini. Cuman kalau ternyata kecepatan boleh di-remind aja. Oke, thanks Kak. Jadi salah satu tipsnya di TOEFL itu adalah fokus on the last line. Fokus pada pembicara terakhir. Next. Oh, ini dari Muhammad sama dari Rili bingung. Bingung yang mana nih? Karena kalau di TOEFL itu, di bagian di sini kita fokusnya lebih ke pembicara kedua. Karena jawabannya itu biasanya ada disampaikan oleh pembicara kedua. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh yang kedua. Di next lagi. On the recording, we will hear, why is Barbara feeling so happy? And then the man said,
She just started working in a real estate agency. Tadi kan dibilang fokus pada pembicara kedua. Nah, skill yang kedua ini selain fokus pada pembicara kedua, dia memberikan jawaban dalam bentuk sinonim. Sinonimnya apa, Kak? Sinonimnya itu adalah started working, mulai bekerja. Jawaban dari tes TOEFL ini berupa sinonim. Jadi kita cari nih jawaban dari pilihan A, B, C, D yang maknanya sama dengan started working. Kira-kira jawabannya apa? A, B, C, or D? Kuncinya adalah she just started working. Dia baru aja nih mulai kerjaannya di real estate agency. Kira-kira jawabannya apa? B. B, ya betul. She began a new job. Karena sinonimnya adalah started working. Mulai bekerja. Jadi dia began a new job. Jadi di TOEFL itu sebenarnya nggak sesulit atau nggak sesusah yang orang pikirkan. Asal kita tahu kata kuncinya di mana, kita tahu tips ngerjainnya gimana, supaya kita lebih bisa maksimal gitu untuk mendapatkan hasilnya. Next. Ini jawabannya, sinonimnya itu adalah begin and. Next lagi. Nah, ini yang skill selanjutnya adalah avoid similar sound. Mungkin telinga kita sering terkecoh sama kalimat-kalimat atau kata yang terdengar mirip, padahal itu pengecoh gitu. Contohnya, di sini di teksnya kita bisa baca, why couldn't Mark come with us? Kenapa sih kok Mark itu nggak mau join sama kita? Terus si perempuannya ngejawab, he was searching for new apartment. Dia lagi nyari apartemen yang baru. Searching apartment. Jawab kedua kata ini ada di pilihan jawabannya, baik A, B, C, and D. Nah, kira-kira kalau ada soal seperti ini, saran saya adalah pilih jawaban yang tidak ada bahasa atau kalimat yang menyerupai dari kalimat searching an apartment. Kita bisa lihat ya di pilihannya. A, he was in the department. Apartment and department itu terdengar seperti mirip ya. Kemudian yang C, research, project, and also searching, itu ya masih adalah mirip-miripnya sedikit. Dan yang D, he had appointment, apartment, and appointment, itu kan terdengar seperti mirip ya suaranya. Dan searching juga dekat sama search. Jadi pilihan yang tidak ada sama sekali sinonim atau kalimat yang terdengar mirip suaranya adalah yang D. He was looking for a place to live. Dia mencari suatu tempat untuk ditinggalin. Dan itu maknanya sama dengan he was searching for an apartment. Dia mencari apartemen baru atau dia mencari suatu tempat untuk ditinggalin. Jadi sama. Jadi hari ini kita udah belajar 3 skill. Skill yang pertama fokus ke pembicara yang kedua. Skill yang kedua cari jawaban yang merupakan sinonim. Dan skill yang ketiga hindari atau jangan pilih jawaban yang terdengar suaranya mirip sama yang dibicarakan waktu di listening. Gitu. Lanjut. Karena waktunya agak terbatas, jadi kita langsung next aja ke latihan soal. Lanjut aja ke slide 32. Nah, di 32. Jadi teman-teman, saran aku untuk teman-teman yang bakal join tes dalam waktu dekat, itu maksimalkan terbanyak soal latihan, karena soal TOEFL itu menurut saya pribadi itu mirip sama soal-soal bahasa pada umumnya. Dia tuh punya pola, dan kalau kita udah dapat polanya, insya Allah polanya itu bakal gitu-gitu aja, meskipun soalnya berbeda. Tapi tingkat kesulitan polanya itu bakal sama. Coba kita play, Kak, untuk soundnya. Kita kerjain dari nomor 1 sampai nomor 2 dulu ya. Untuk teman-teman bisa pay attention di listening sheet-nya ini. Now let's begin with the first conversation. Number 1. I like your new bicycle, Helen. Thanks, but it isn't new. I had my old one repainted. What can be said about Helen's bicycle? Now let's begin with the first conversation. Number 1. I like your new bicycle, Helen. Thanks, but it isn't new. I had my old one repainted. What can be said about Helen's bicycle? Number 2. Will that be cash, check, or charge? I'm going to write a check, but I just realized I left my checkbook in my car. I'll be right back.
What will the man probably do next? Number 3. I'll never be able to get through all these books on Professor Gray's reading list. But Mark, not all of them are required. What does the woman tell Mark? Number 4. Was there anything you didn't like about the novel? Only that it was too short. What does the woman imply about the novel? Number 5. Should I fill out this form with a pen or a pencil? What difference does it make? What does the woman mean? Number 6. This new computer software is really easy to use. Isn't it though? What does the man mean? Number 7. You did bring the slide projector, didn't you? I brought it, but I'm afraid it's out of order. What is the problem with the slide projector? Sorry tadi koneksinya keputus ya Kak. Number 8. Your brother called. He wants you to meet him for dinner. Oh, really? Did he say when? What does the man want to know? Number 9. Have you heard from Howard lately? Funny you should ask. Yesterday, from out of the blue, I got a letter from him. What does the man say about Howard? Number 10. If you don't like the studio apartment, I can show you a one-bedroom unit up on the 3rd floor. All right. This one just doesn't have enough room for me. How does the man feel about the studio apartment? Oke. Nah, coba teman-teman tadi yang udah dengerin audionya, rencananya tadi mau 3 soal aja, cuman ternyata kelanjut nggak apa-apa. Kita coba bahas nih soal nomor 1. Tadi di audionya itu sebenarnya si speakernya tuh bilang kayak gini. Dinas aja Kak yang ada teknik. I like your new bicycle, Helen. Thanks, but it isn't new. I had my old one repaired. What can be said about Helen's bicycle? Tadi kan si speakernya bilang kayak gitu ya. Jawaban teman-teman apa? A, B, C, or D? D. B. D. Ada lagi jawaban yang lain? D. B. Kenapa? Kenapa jawabannya kebanyakan B? Kenapa? Kalau boleh tahu alasannya pilih jawabannya B itu kenapa? Nggak apa-apa, kita diskusiin. Supaya kalau misalnya ada yang keliru, kita benerin. Supaya nanti kalau next time tes, udah tahu nih jawabannya apa. Yang jawabannya D, kenapa alasannya? Karena ini pada malu-malu nih ya. Kenapa? Berbeda dengan lip sync yang telah disebut. Oke. Jadi tadi kan si Helen, si pembicara pertama itu bilang gini, I like your new bicycle, Helen. Aku suka nih sama sepeda baru kamu, Helen. Terus si female yang kedua, si pembicara keduanya bilang, thanks, but it isn't. Makasih, tapi ini nggak baru loh.
I had my old one repaired. Aku punya sepeda yang lama, cuma dibenerin. Repainted. Jadi sepeda yang lama aku diperbaiki secara kombinasi gitu lah, jadi terlihat seperti baru. Jadi what can be said about Helen's bicycle? Jadi sebenarnya si sepedanya Helen ini baru atau enggak? Enggak. Kemudian enggak ya, enggak baru karena itu sepeda lamanya yang dimodif. Dia repainted, dia gambar ulang di sepedanya. Jadi seolah-olah menjadi sepeda baru, padahal itu sepeda lama yang dia gambar atau dia desain ulang. Jadi jawaban yang benarnya adalah C, someone painted it. Karena painted it itu adalah sinonim dari pernyataan pembicara kedua yang bilang I had my old one repainted. Sepeda lama aku yang digambar ulang atau didesain ulang. Jadi seolah-olah kayak sepeda baru, padahal itu sepeda yang lama. Sampai sini masih bingung nggak kira-kira kenapa sih jawabannya kok yang benar itu yang C, Kak? Jadi telinga kita itu perlu dibiasain supaya ngedenger soal listening kayak gini tuh udah, oh ini jawabannya ini nih, oh ini ngarahnya ke sini nih, polanya kayak gini. Supaya dibiasain kayak gitu perlu latihan. Latihannya ya bener kata Kak Putri tadi, bisa baca koran, bisa ngedengerin podcast. Kalau yang suka nonton film bisa pakai movie. Dan kalau aku pribadi listening itu aku latihan dari soal-soal listening. Di YouTube itu banyak banget soal-soal listening plus pembahasannya yang bisa kalian pakai latihan dan bisa ditarget. Misalnya satu hari itu mengerjakan soal TOEFL 30 menit. Kalau misalnya 30 menit itu listening aja selesaiin. Jangan setengah-setengah. Kalau misalnya ternyata 30 menit itu structure, ya udah structure aja. Yang penting fokus ngerjainnya. Jangan sampai listening 5 menit, structure 5 menit, reading 5 menit. Kalau aku pribadi itu nggak menyakitkan metode. Jadi kerjakan satu skill terlebih dahulu, kuasai sampai benar-benar master, barulah skill selanjutnya. Gitu. Coba kita bahas yang kedua ya, yang terakhir. Tadi yang kedua, kalimat listeningnya itu gimana kurang lebih? Will that be cash or check or trust gitu kan? Terus si pembicara duanya bilang, I'm going to write a check, but I just realized I left my checkbook in my car and I'll be right back. I left my checkbook, aku ninggalin checkbooknya itu di dalam mobil. I'll be right back. Kira-kira si pria ini bakal kemana ngambil ceknya? What will the man probably do next? Kira-kira apa nih yang bakal dilakukan sama si pria? Karena dia barusan aja bilang kalau si ceknya ini ketinggalan di dalam mobil. Jadi jawaban yang tepatnya adalah go to his car, masuk ke dalam mobilnya dan ngambil ceknya. Karena ceknya itu disimpan dan dia baru ingat kalau si ceknya itu ketinggalan di dalam mobil. Gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang baru pertama atau beberapa kali latihan TOEFL, ini kayak aku susah bahasanya kayak susah di saksi atau nggak familiar di telinga aku. It's okay, that's the way of process, nggak apa-apa. Mungkin sekarang kita agak merasa ini masih canggung, masih aneh gitu Pak di telinga aku kedengarannya. Nggak apa-apa, tapi nanti semakin sering kita latihan, semakin banyak tipe-tipe soal yang kita kerjain, kita jadi lebih master dan jadi lebih sampai ke closing dari aku adalah perkuat target. Maaf, Kak Mona agak terputus suaranya, Kak. Oh, oke. Bisa kedengeran ya? Bisa. Oke. Jadi saran aku untuk teman-teman yang bakal tes TOEFL, baik itu untuk beasiswa, S2, ataupun melamar pekerjaan, saranku adalah tetap perkuat dari tipe-tipe soal yang akan dikerjakan, perbanyak soal latihan, dan jangan selalu capek untuk latihan, karena yang tahu skill kita, yang tahu kemampuan kita adalah diri kita sendiri. Mungkin ada orang yang dia latihan 1 hari butuh 3 jam, baru bisa memahami tipe-tipe soal. Tapi ada lagi nih orang lain yang dia belajar 3 jam aja udah cukup. Dan never compare yourself to others. Karena tiap orang itu cara belajarnya beda. Aku pribadi, aku belajar speaking itu dari sosial media. Aku punya teman dari luar negeri, aku punya teman dari beberapa negara yang itu bisa ngebantu kita untuk latihan speaking. It's free guys, cuman modal sosial media doang gitu kan. Apalagi sekarang udah zamannya teknologi serba
IT, terus WiFi udah banyak tersebar, jadi manfaatkan dan gunakan teknologi semaksimal dan sebijak mungkin. Juga untuk teman-teman yang sedang kuliah dan ada rencana untuk S2, nggak salah kok untuk coba membangun relasi atau komunikasi dengan senior-senior yang udah di luar negeri. Sama Kak Putri misalnya mau nanya, Kak, kalau di Osaka gimana sih Kak cara dapat LOA-nya? Atau nanya ke Kak Zulhan, Kak, gimana sih caranya komunikasi sama dosen-dosen di luar negeri itu? Gimana? Kan itu bisa ditanyakan. Dan kalau saya pribadi itu saya mendapatkan motivasi dari beberapa senior yang udah lebih dulu mendapatkan kesempatan kuliah di luar negeri. Kalau kita berada di lingkungan yang positif, tanpa kita sadari, pikiran kita dan sikap kita akan terbawa menjadi positif. So choose your wise, choose your surrounding wisely. Pilih teman-teman terdekat kita secara bijak. Jangan sampai teman-teman kita yang terkesan agak kurang termotivasi membuat kita jadi semangatnya loyo. Jadi pilihlah orang-orang atau tentukan siapa nih kira-kira role model yang mau kita jadikan motivasi itu apa, siapa, perbanyak latihan, perbanyak doa, dan pastinya mohon doa sama orang tua, karena mau kita berusaha segimanapun, tetap doa orang tua itu yang paling mujarab. Sekian dari aku. Buat teman-teman yang mau sharing, mau diskusi tentang TOEFL, tentang IELTS, itu boleh lewat DM ke IG, Mona Disanska, dan bilang aja, Kak, aku peserta yang kemarin join tentang seminar nih Kak, mau diskusi tentang apa gitu, feel free to DM. So I think that's all. Sorry banget karena koneksi internet di kosannya agak sedikit gangguan tadi. Semoga weekend-nya bermanfaat. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mona untuk materi yang sangat luar biasa. Ini kita kayak simulasi TOEFL ya jadinya ya, luar biasa. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin saya buka sesi ini, sesi pertama ini dengan 3 pertanyaan dahulu ya. Untuk peserta bisa langsung angkat tangan atau langsung open mic untuk bertanya, dan bisa dikirim di chat room Zoom. Oke, saya persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya. Silahkan kepada Kak Mona, Kak Zulhan, dan Kak Putri. Ini udah ada yang raise hand, Mbak Fitler. Oh ya. Mas Silakan. Abdul Unila. Silakan Mas untuk open mic, langsung bertanya, apa-apa. Terima kasih kesempatan Mbak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Rozak dari Kemen Unila. Izin bertanya untuk materi yang terakhir untuk Mbak Mona. Ya, jadi sudah dijelaskan tentang simulasi juga untuk Mbak Mona. Penting dari adanya TOEFL ini untuk tes tersebut ada reading, terus speaking. Nah, terkait dengan itu, TOEFL juga adalah salah satu syarat untuk kita lulus dari S1. Nah, biasanya kan itu kan pertanyaannya banyak dan biasanya waktunya itu sedikit. Nah, cara trik untuk menjawab itu bagaimana, Mbak? Apakah ada trik untuk mencari jawabannya itu lebih tepat, dan apakah ada aplikasi yang menunjang kita untuk belajar TOEFL agar nantinya kita sudah terbiasa gitu adanya tes TOEFL tersebut? Itu, Mbak. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Kak Rojak. Mungkin langsung dijawab aja Kak Mona mungkin. Nanti pertanyaan selanjutnya bisa saya sebutkan lagi. Silakan Kak Mona. Terima kasih untuk pertanyaannya. Betul, ada tips dan triknya supaya kita bisa memaksimalkan waktu di tes TOEFL. Kalau di listening, tadi seperti yang saya jelaskan, karena kebetulan yang disampaikan dari tentang listening, itu fokus pada pertanyaan dan setiap soal itu punya tingkatan kesulitan masing-masing. Kalau aku pribadi di bagian listening itu aku bakal mengalokasikan energi yang cukup besar untuk bagian part 3 karena itu lebih panjang gitu teksnya. Tipsnya adalah perbanyak latihan, karena kita nggak bisa ngebohongin kalau memang nggak ada proses yang instan gitu. Setiap orang pasti punya perjuangannya masing-masing. Aku pribadi, waktu aku kuliah, itu aku memang prepare setiap hari itu harus ada soal latihan. Jadi, salah satu hal yang mudah dan bisa didapat secara gratis adalah gabung dengan komunitas bahasa Inggris. Yang kedua, download aplikasi. Ada banyak banget aplikasi di iOS ataupun App Store buat tes TOEFL simulation. Terus yang ketiga, kamu bisa join atau mencari info tentang TOEFL preparation test. TOEFL preparation test itu adalah tes TOEFL, simulasi tes TOEFL yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga dan itu gratis. Setiap minggu ada tesnya.
Untuk beberapa orang atau kamu yang mau tahu tentang info ini bisa nanti kontak aku, karena kebetulan aku juga sangat terbantu dengan media ini, karena banyak banget lembaga-lembaga belajar yang ngasih simulasi tes TOEFL gratis di websitenya. Sayangnya info ini tuh nggak merata gitu tersebarnya. Mungkin hanya beberapa kelompok atau komunitas yang tahu kalau ternyata ada nih open access yang bisa dites, yang bisa kita ikutin secara gratis dan bebas. Terus yang ketiga, buat speaking, I really recommend this kind of social media, such as banyak banget loh sosial media yang bisa nolong, kayak yang biasa aku pakai itu ada Lindy. Lindy itu aplikasi sosial media yang untuk latihan speaking, negara-negara yang juga nggak terbatas hanya negara Indonesia, misalnya dia hampir semua negara ada di aplikasi itu, dan cara berteman atau cara memulai pelatihannya juga ada jadwal. Jadi untuk misalnya nih Mona targetnya speakingnya untuk IELTS, jadi kita bisa cari partner yang itu juga sama-sama levelnya sama kayak kita, nanti ada pilihannya di aplikasi itu. Terus banyak banget sekarang yang terakhir adalah download materi dan soal latihan sebanyak mungkin, karena semakin banyak soal yang kita coba, mungkin ada saatnya kamu bakal dapat soal kayak gini, dapat listening misalnya, atau soal teks kok kayaknya aku pernah dapat soal ini, karena saking udah sering ngerjainnya gitu. Oh kalau soal ini pasti jawabannya atau pertanyaannya sekitar ini karena pernah dapat soal ini. Dan saran aku setiap selesai mengerjakan soal TOEFL, jangan bosan untuk mengevaluasi. Misalnya di tes pertama skillnya itu bagus di reading, tapi pas di tes kedua readingnya turun. Oh ada apa? Evaluasi diri kita. Apakah ada metode belajar yang kurang pas, ataukah ada time management yang kita perlu perbaiki dari soal yang pernah kita kerjakan. Intinya practice makes perfect. Jadi jangan lelah untuk selalu semangat ya. Oke, terima kasih Kak Mona. Mungkin ini ada pertanyaan kedua nih Kak. Mungkin ini tetap terkait listening. Ini pertanyaan dari Akbar dari Unsri. Izin bertanya Mbak, adakah trik dan tips yang ampuh dalam menjawab soal listening, khususnya part C, yang satu dialog untuk menjawab 4 sampai 5 soal, dan reading bagi yang belum bisa mentranslate atau menerjemahkan arti dari sebuah kalimat. Terima kasih. Mungkin ini lebih ke Mbak Mona ya, karena memang lebih ke listening. Silahkan Mbak. Saran dari aku untuk yang listening part C, karena itu soalnya memang lumayan panjang, sarannya adalah kalau aku pribadi biasanya aku akan membaca soal jawabannya dulu sambil mendengar, sambil membaca jawaban, kira-kira kalau jawabannya itu kayak gini, apa ya pertanyaannya. Kayak predik, kita bisa mengira-ngira pertanyaan yang bisa seperti apa dengan cara melihat jawabannya. Tapi ya itu tadi, kadang ada orang yang nggak bisa, kalau fokusnya mendengar aja, nggak bisa sambil baca. Tapi itu bisa dilatih sih kalau kita sering latihan. Jadi kalau udah masuk ke part C yang si long monolog, itu kita bisa baca ke jawabannya dulu sambil mendengar kira-kira apa ya yang bakal ditanyain. Kalau ternyata jawabannya itu menunjukkan tempat, oh oke, pasti bakal yang ditanya itu where probably the discussion take place. Kira-kira di diskusi ini ada atau tempatnya di mana gitu. Kalau ternyata jawabannya profesi, mungkin yang ditanya adalah siapa pelakunya. Jadi lebih ke prediksi aja kira-kira pertanyaan yang muncul ini apa. Dan kuncinya adalah kalau mau tahu sering predicting question kayak gini adalah sering ngerjain latihan soal. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, soal TOEFL itu polanya sama. Meskipun yang dikasih teksnya itu beda, tapi polanya sama. Gitu. Untuk yang reading, ada tipsnya, yaitu kamu harus berlatih membaca skimming dan scanning. Membaca cepat dan membaca menindai. Banyak kok, termasuk aku juga, kadang kalau dapat reading itu nggak pasti semua teksnya per kalimat kamu harus ngerti. Tapi kuncinya adalah setiap dapat soal reading, jangan baca readingnya dulu, tapi baca dulu soalnya. Yang ditanya itu apa sih? Karena menurut aku pribadi, berdasarkan pengalaman yang sudah aku cobain, TOEFL itu soalnya terstruktur. Kalau misalnya reading nih soal nomor 1. Soal nomor 1 itu kebanyakan pasti jawabannya ada di paragraf 1. Soal nomor 2, pasti pertanyaannya itu, jawabannya itu akan ada di paragraf kedua. Dia tuh udah terstruktur. Sangat jarang aku temukan soal untuk nomor 1 misalnya, tapi ada di paragraf kelima. Kemudian soal nomor 2 ada di paragraf kedua. Dia nggak loncat konsep mekanisme. Ini saran aku, yaitu latihan membaca skimming dan scanning. Skimming dan scanning. Sama kayak Kak Putri bilang tadi, mungkin bisa latihan dengan cara baca koran. Kalau untuk anak-anak H1 MIPA, mungkin biasanya udah sering latihan baca-baca jurnal, atau baca-baca tulisan apapun yang itu bahasa Inggris. Supaya mata kita tuh kebiasa melihat bacaan itu nggak mual. Kan ada orang yang bilang, aduh Kak, readingnya banyak banget Kak, pusing, belum bisa dibaca udah banyak. Ya itu tadi, karena itu mindset di kepala kita yang ngebuat kalau ngebaca tulisan Inggris, pusing. Kalau ngebaca tulisan reading udah panjang, belum bisa dibaca udah pusing duluan. Kita
kita harus hilangin mindset kayak gitu. Ya udah, kalau baca bahasa Inggris ya kayak kita baca bahasa Inggris aja, kayak kita baca novel, kayak kita baca buku-buku fiksi yang lain gitu. Supaya mindset yang susah itu jadi hilang. Karena mindset itu tanpa kita sadarin bakal mempengaruhi alam bawah sadar kita. Kalau kita bilang TOEFL itu bisa kok, TOEFL itu kok bisa dipelajarin. Secara langsung pas soal ya pasti ada aja energi positif yang kita dapetin gitu. Tapi tetap ya latihan soal tekniknya, skimming dan chat gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Mona. Jawabannya gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali pada para peserta? Mungkin pertanyaan yang kedua ini bisa juga yang dijawab oleh Kak Sulhan ataupun Kak Putri, karena memang pengalaman beliau kan memang sudah kuliah di luar negeri, kan sudah punya strategi masing-masing dalam menyelesaikan soal-soal TOEFL. Nah, mungkin pertama dari Kak Putri sendiri, Kak, gimana sih Kak untuk menjawab pertanyaan dari Kak ini dari Unsri? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin dari saya juga kurang lebih sama dengan Kak Mona jawabannya. Kalau untuk gimana caranya menjawab soal reading yang mungkin paragrafnya agak panjang atau membutuhkan waktu, lagi-lagi sih baca dulu soalnya. Jadi kita nggak semuanya dibaca gitu. Jadi mungkin pertanyaannya dulu apa, terus nanti kita bisa langsung tembak nih, kita bacanya di mana. Dan lagi-lagi sih untuk mempercepat tadi itu kita butuh latihan gitu. Dan itu butuh persiapan, kayak tadi banyak-banyak baca artikel atau jurnal bahasa Inggris gitu, atau juga baca koran gitu. Sekarang tuh banyak banget menurut saya kayak platform atau juga aplikasi gitu yang tersedia untuk belajar ini semua. Jadi memang kita nggak bisa kayak langsung aduh tips dan triknya apa nih, kayak misalkan ada jalan pintas gitu. Menurut saya tuh karena ceritanya, narasinya itu kan pasti setiap tes juga beda-beda gitu. Makanya untuk bisa menyelesaikan hal seperti ini memang kita butuh latihan sih. Dan satu lagi sih mungkin dari saya, belajar bahasa itu harus menggunakan perasaan ya. Jadi biasanya sesuatu yang menggunakan perasaan itu kita nggak ada pressure gitu, nggak ada tekanan. Jadi dulu saya inget banget saya nonton film gitu. Jadi satu hari wajib tuh nonton film 1 film, harus menamatkan 1 film. Ibaratnya kita belajar listening dan juga reading juga kan, itu 2 jam sehari satu movie gitu. Itu bisa efektif banget teman-teman, karena kita juga belajarnya nggak ngerasa tertekan kan. Kalau misalkan ceritanya sedih ya kita bisa ikut nangis gitu, padahal sebenarnya tanpa kita sadari kita tuh lagi belajar bahasa Inggris gitu. Mungkin itu sih, karena saya juga orangnya nggak suka monoton ya. Kadang-kadang misalkan baca terus artikel bahasa Inggris atau enggak baca koran gitu, kan formal semua ya bahasannya, jadi kadang-kadang agak monoton juga gitu. Jadi mungkin baca kayak film dokumenter juga, terus juga movie gitu yang berbahasa Inggris ya, bisa British accent juga, bisa American accent juga gitu, terserah kalian gitu. Kayak misalkan Harry Potter kalau mau yang British English, terus juga mungkin yang film-film Amerika gitu kalau misalkan mau yang aksen Amerika gitu. Jadi itu bisa dijadikan contoh juga sih menurut saya. Mungkin itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Putri. Mungkin terakhir dari Kang Sulhan, gimana Kang strateginya nih untuk menyelesaikan skor TOEFL, menyelesaikan soal TOEFL Kang? Kalau pengalaman saya dulu waktu sebelum mengikuti tes itu, biasanya saya kumpulkan banyak-banyak soal itu, saya kerjakan gitu. Kebetulan dulu saya ada kelompoknya,
berkelompok dengan kawan-kawan atau sekitaran 5 orangan gitu. Jadi saya itu download lah waktu itu print banyak soal-soal TOEFL, jadi kita dikerjakan, tentu dibahas bersama karena soal TOEFL itu hampir semuanya itu hampir sama gitu. Meskipun kadang teksnya isinya itu lain, tapi kadang grammar apanya itu jawabannya hampir sama itu semuanya, hampir gitu. Jadi waktu itu kita itu berlima itu hampir dalam 1 bulanan apa untuk prepare itu untuk mengikuti tes. Jadi tiap hari itu kita hari ini kerjakan di rumah, besok kita ngumpul sore itu kita bahas bersama-sama. Terus setelah diteliti antara semua soal itu ada kemiripan. Untuk listening saya tuh biasanya dulu kalau mungkin kalau Mbak Putri tadi nonton movie ya, kalau saya biasanya mendengarkan radio aja kalau saya biasanya. Kemana-mana lagi di jalan tetap headset itu dengarkan radio, biasanya radio Inggris itu biasa yang saya lakukan. Saya harus membiasakan diri gitu karena soalnya itu hampir mirip lah, meskipun kadang bahasnya sama, kadang ada clue-cluenya di situ. Kalau kita udah biasa ngerjakan soal itu, nanti meskipun kita nggak tahu baca pasti reading, nggak tahu artinya apa, itu kadang oh ini hampir sama dengan dikerjakan kemarin itu, kadang meskipun bahasanya. Jadi kadang kita bisa mengerjakan soal itu meskipun kita nggak tahu artinya itu. Bisa dapat clue-nya di situlah. Kalau yang listening memang kita harus terbiasa. Namanya juga bahasa orang kan, telinga kita harus terbiasa mendengarkan dari native speaker itu. Kalau saya biasanya dengarkan radio itu, atau sekarang nggak ada podcast, ada apa, lagu itu sangat mudah sekali kalau sekarang. Itu saja sih yang pengalaman saya waktu itu untuk prepare tes TOEFL itu. Mungkin terputus Kang Surhan. Ya, itu saja pengalaman yang bisa saya share tentang sebelum saya mengikuti tes TOEFL. Saya mengikuti tes TOEFL 2 kali dulu. Karena yang pertama kurang dari 5 nilainya itu, skornya kurang. Jadi saya untuk kedua kalinya alhamdulillah cukup lah yang kedua kalinya itu. Kebetulan saya juga ikut tes TOEFL, IELTS juga ikut waktu itu. Mungkin nanti kalau mungkin ada bisa DM lah di Instagram kayak gitu. Kalau masih pengen diskusi lebih lanjut gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Surhan, Kak Putri, dan Kak Mona untuk pertanyaan, sudah menjawab pertanyaan dari sahabat kita dari Unsri. Mungkin peserta yang lainnya bisa bertanya. Ada satu peserta lagi yang saya persilakan untuk bertanya pada sesi pertama ini. Sepertinya ada ini satu. Oh tidak. Mungkin sebenarnya saya juga ingin bertanya ya Kak ya, karena memang pengalaman saya juga di tes TOEFL IELTS ini memang ada perjalanan buruk kayak, karena memang memang saya akui untuk belajar bahasa Inggris ini memang sangat sulit. Saya pindah dari tempat les ini dan tempat les ini, tetap saja skor saya tidak terlalu tinggi seperti itu. Karena mungkin juga saya dulu pernah bertanya kepada Kang Surhan terkait beasiswa di Malaysia. Nah, memang saya mengejar itu memang belum rezeki kali Kak ya. Jadi sekarang saya tidak jadi Kak ke Malaysia nih untuk mengikuti jejak Kang Surhan. Jadi ya mungkin nanti saya juga sebagai moderator izin bertanya kepada Kak Putri, Kak Surhan, dan Kak Mona terkait bagaimana sih meningkatkan skor-skor TOEFL ataupun IELTS. Mungkin nanti untuk para peserta bisa langsung follow Instagram dari Kak Putri Ananda, Kak Mona, dan Kak Surhan untuk bisa bertanya langsung kepada ketiga narasumber ini. Dan mungkin ini tidak ada lagi yang bertanya.
Mungkin selebihnya ada closing statement dari ketiga pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Pertama mungkin dari Kang Sulhan. Ada closing statement, Kang, untuk para peserta agar semangat? Oke. Saya sampaikan ini. Sebenarnya apa mindset para pelajar Indonesia itu ketika saya teliti dengan mungkin yang di Malaysia, mungkin Malaysia kan bahasanya sama, hampir sama dengan bahasa Indonesia ini. Cuman kenapa dari skill Inggrisnya itu, kenapa Malaysia itu tingkat SD atau SMP itu mungkin lebih bisa komunikasi pakai bahasa Inggris gitu. Nah, bahkan saya pernah mengajar anak SD lah kalau di Indonesia itu mengajar mengaji dan di dalam keluarga itu pakai bahasa Inggris gitu. Nah, mungkin mindset daripada pelajar-pelajar Indonesia itu bahasa Inggris. Saya sendiri pun mengalami dulu waktu masih SMP, SMA itu bahasa Inggris memang musuh. Nah, itulah mindsetnya kita, musuh bahasa Inggris itu. Jadi sistemnya itu terlalu sulit belajar bahasa Inggris. Padahal bisa saja bahasa itu nggak terlalu sulit. Belajarnya dengan enjoy saja ya. Salah satunya ya dengan nonton movie yang bahasa Inggris, dengarkan lagu yang bahasa Inggris, itu otomatis kita sudah belajar bahasa Inggris saja. Oke. Dan dari saya ya closingnya bahasa Inggris itu nggak susah lah, gampang sebenarnya. Asalkan kita aja caranya. Jadi jangan mempersulitkan diri gitu. Tidak harus menghafalkan ini terus, nggak usah. Penting tahu satu kata udah praktekkan, itu saja. Oke. Makasih, Kang. Mungkin ini sih, Kang, ya. Banyak yang mencintai bahasa sendiri, Kang, bahasa bangsa sendiri. Jadi agak enggan mungkin belajar bahasa asing seperti itu mungkin. Mungkin mencintai bahasa sendiri itu baik, belajar bahasa asing itu lebih baik, mungkin seperti itu, Kang, ya. Oke, mungkin closing statement kedua dari Kak Putri. Silakan, Kak Putri. Oke, terima kasih. Kalau dari saya sama sih sebelum closing statement-nya, saya belajar sejauh ini bahasa asing itu berarti bahasa Inggris sama bahasa Jepang gitu. Dan saya paling nyaman tuh ngomong memang pakai bahasa daerah dan bahasa Indonesia gitu, jujur aja. Jadi saya nganggap bahwa bahasa Inggris dan bahasa Jepang itu adalah sebagai alat aja gitu, agar saya bisa mengerti, agar saya bisa submit sebagai requirements yang maksudnya sebagai persyaratan yang disyaratkan gitu, misal untuk daftar sesuatu gitu, mungkin untuk bekerja, mungkin juga untuk lanjut kuliah gitu. Tapi pada akhirnya saya harus menyadari bahwa saya bukanlah native speaker gitu. Jadi saya tetap orang Indonesia, itu yang harus dulu kita tekankan di dalam pikiran kita. Tapi saya anggap belajar sesuatu yang baru itu bukan sesuatu yang harus ditakuti juga gitu. Jadi saya anggap aja mempelajari sesuatu hal yang baru dan kenapa tidak gitu. Dan mungkin banyak juga tantangannya ya, apalagi mungkin kita nggak ada di lingkungan yang mendukung. Kayak dulu saya ingat banget waktu zaman-zaman sekolah di Indonesia, saya suka banget gitu bahasa Inggris, tapi ya udah teman-teman saya tuh kayak bukan ngejek sih, tapi mungkin mereka juga ngerasa minder berbahasa asing atau gimana gitu. Jadi saya memang nggak ada kesempatan gitu, jarang sekali menemukan teman-teman yang mau diajak untuk praktek berbahasa Inggris gitu pada saat itu. Apa yang saya lakukan pada saat itu, saya nonton film sebanyak-banyaknya, terus juga waktu itu zaman-zaman SMP gitu, masih zamannya Facebook ya. Jadi saya follow tuh Facebook-nya, account-nya bule-bule, entah bule dari mana gitu, saya nggak tahu. Saya bikin format untuk kenalan gitu sama mereka dengan bahasa Inggris saya yang seadanya, saya kirim aja ke semuanya kayak random gitu.
banyak banget saya tuh mungkin zaman sekarang istilahnya dibully ya, karena mereka marah gitu. Mungkin budaya mereka nggak kayak gitu, siapa sih nih orang gitu. Mungkin karena juga pas kita kirim teks itu mereka nggak ngerti gitu. Grammar saya waktu itu acak-acakan gitu. Tapi dari sekian banyak orang tuh akhirnya saya menemukan satu orang namanya siapa ya namanya? Dakota namanya, saya masih ingat, sekarang masih temenan sama saya di Facebook. Waktu itu saya minta sama dia, tolong ajarin saya gimana pun caranya gitu bahasa Inggris. Akhirnya dia kirim lagu, sampai judul-judul lagu yang dia kirim ke saya tuh saya masih ingat gitu. Jadi menurut saya benar tadi kata Kak Mona, temukan aja orang yang bisa mendukung kita gitu. Karena nggak semua orang bisa mendukung kita, tapi pasti ada yang satu jalan sama kita. Dan tugas kita adalah mencari orang yang satu jalan sama kita itu gitu. Kayak gitu sih. Ya maksudnya kita bisa berteman sama siapa aja, tapi kalau misalkan tujuan kita A, berarti kita harus berteman dengan si A. Kalau tujuan kita B, berarti kita cari teman yang fokusnya ke B gitu. Kayak gitu sih. Jadi semangat aja sih untuk teman-teman semua. Saya juga sebenarnya masih belajar dan harus semangat lagi sih untuk mencapai skor yang lebih tinggi lagi gitu. Dan yang paling penting bukan cuma mencapai skor yang lebih tinggi, tapi bagaimana cara mempertahankan. Karena lagi-lagi belajar bahasa itu harus tetap konsisten gitu. Sekali kita berhenti, skor kita turun biasanya kayak gitu sih. Mungkin itu aja Kak, closing statement saya. Oke, terima kasih Kak Putri. Mungkin terakhir nih dari Kak Mona Dwi Fans Kak, silahkan Kak Mona. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Kita semua kan sama-sama belajar. Di sini bermimpi itu gratis. Tes TOEFL itu bisa dicapai kalau kita niatnya udah ada, materinya udah ada. Kesuksesan itu adalah kesempatan yang bertemu dengan kesiapan. Jadi maksimalkan kapanpun, dimanapun, maksimalkan kesiapan yang kita butuhkan. Jadi suatu saat ketika kesempatan itu datang, kita bisa mengambil kesempatan itu yang dibarengin sama kesiapan. Jadi kita bisa sukses. Beberapa template, beberapa media yang udah bisa ada gitu di zaman sekarang, maksimalkan. Jangan sampai HP kita tuh HP-nya bagus, tapi yang dibuka cuma WA, yang dibuka cuma Line. Yang hal-hal yang ibaratnya itu bisa dibuka di HP zaman dahulu. Sekarang manfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Banyak banget video conference, bahkan channel atau website yang itu bisa diakses gratis untuk bicara tentang e-book, handbook, ataupun materi-materi tentang TOEFL. Media-media ataupun komunitas yang belajar tentang bahasa Inggris itu banyak banget, mulai dari Telegram, grup komunitas, baik itu di Instagram, di sosial media yang lain itu banyak banget. Duolingo di aplikasi-aplikasi yang menunjang kita untuk diskusi. Atau ngobrol langsung sama native itu udah banyak banget dan itu free. Teman-teman bisa langsung cobain. Yang penting adalah luruskan niat kita belajar, niatkan niat kita belajar untuk ibadah, supaya apapun proses yang kita lewati itu bernilai ibadah. Sekian dari saya, sama-sama semangat untuk belajar. Semoga karir kita ke depannya sama-sama Allah mudahkan. Have a good day, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 3 pemateri kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini yang menyempatkan untuk hadir memberikan materi kepada kita. Pertama dari Kang Zulhan memberikan materi mengenai bagaimana sih TOEFL, macam-macam TOEFL dan bagaimana TOEFL yang diterima di universitas di luar negeri, dan kepada Kak Putri yang telah menyampaikan materi mengenai bagaimana strategi meningkatkan skor TOEFL, dan Kak Mona terkait dengan sedikit pelatihan-pelatihan kita mengenai TOEFL, terutama mengenai listening. Luar biasa. Mungkin closing dari saya sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu prepare your TOEFL, get scholarship. Jadi kalau mau dapat beasiswa ya kita harus persiapkan TOEFL ataupun IELTS. Nah mungkin terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada 3 narasumber. Saya kembalikan kepada host untuk menutup acara kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih Mbak Fitbar. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Pemateri-pemateri kita pada sore hari ini, dan tentunya sudah banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang telah teman-teman dapatkan. Ada tips dan trik, ada cara ini dan itu dan sebagainya. Semoga semuanya bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih kepada
ketiga pemateri, Kak Suhan, Kak Putri, dan juga Kak Mona. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi pada acara TOEFL Talks pada sore hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir dalam acara sore hari ini. Semoga semuanya bermanfaat. Sampai jumpa di acara KMNU selanjutnya. Dari saya sebagai host Alvina Mafiroh mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putri, Mbak Mona. Terima kasih semuanya. Saya izin tinggalkan. Terima kasih Mbak Putri, Mbak Mona. Terima kasih. Terima kasih kepada peserta. Terima kasih Kak Alvina, Mas Tito. Mbak Alvina. Sampai jumpa di acara selanjutnya ya. Siap. Bagi yang belum absen bisa isi link absen di grup WA ya. Terima kasih. Jujur. Recordingnya dimatiin aja. Siapa hostnya?